Cukup jelas? Jadi kalau Bapak Ibu membeli asuransi pendidikan murni, maka konsepnya rata-rata mirip dengan ini. Jenjang waktu tertentu masuk, cair, ada yang tiap jenjang, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi satu aja yang muncul. Dana tahapan. Tujuannya bukan mengcover uang pendidikan tersebut, tujuannya membantu sebagian uang masuk dengan uang yang cair sekian, sekian, sekian. Loh, berarti ini kan cairnya dari uang saya. Yes, betul. Akan bermanfaat maksimal kalau pesertanya meninggal. Karena di situ proteksinya muncul. Sampai sini, kalau ada pertanyaan dan diskusi silahkan, open. Yang ini sama tabungan pendidikan, jadi lebih menguntungkan yang ini ya? Pakai ini. Karena pendidikan itu di deposito. Sama reksadana pasar uang. Kalau ini returnnya sekitar 8-7%, Bu. Ditambah pada saat tabungan yang masuk itu udah keluar. Nah, sering sekali salah kaprahnya di sini. Asuransi unit link. Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Masuk ya 2 juta per bulan. Nah, ada biaya akuisisi, ada biaya penyakit kritis, jiwa, personal accident. Jadi untuk investasi hanya sebagian. Nah, itulah kenapa biasanya 1-3 tahun pertama itu tidak investasi, tapi untuk akuisisi. Jadi tidak diinvestkan, tapi dihabiskan untuk biaya-biaya ini. Dia akan jalan baru 5 tahun sampai berikutnya. Tergantung performance-nya. Nah, yang diberikan Bapak Ibu adalah simulasinya. Simulasi kalau investasinya naik. Tapi 5 tahun, 3 tahun pertama tidak buat investasi. Makanya seringkali, Mas, saya sudah masuk 200 juta secara total, tapi kok sekarang hanya 50 juta, hanya 100 juta. Karena 5 tahun, 3 tahun pertama untuk akuisisi, yang berikutnya investasi tergantung market. Nah, biasanya kalau saya, itu saya investasi ya investasi, asuransi ya asuransi. Saya pecah, saya bedain. Nah, ini yang sering kali salah kaprah Bapak Ibu. Penjelasannya, ini produk bagus kalau ngerti, tapi kalau tidak akan jadi bumerang. Orang kan berpikir, oh saya sudah nabung Mas selama ini 200 juta. Tapi kenapa kok nilai market saat ini tinggal 50 juta atau 75 juta? Nggak nyampe. Pas saat ditarik, saat 50 juta. Akhirnya orang kecewa. Sampai sini. Kalau ada pertanyaan atau diskusi silahkan. Nah, ini yang sering di banyak orang akhirnya suka ini gitu Pak Gembong, apa namanya kecewa gitu ya. Mereka sudah nabung sekian banyak, terus tiba-tiba uangnya jadi hilang seperti tadi Pak Gembong. Jadi bagusnya apa orang tuh gimana? Invest unit link itu lebih baik atau murni saja gitu menurut Pak Gembong? Oke, di sini ya kita harus lakukan bedah produk sebenarnya. Tapi konsep dasarnya kita harus paham. Unit link itu ibaratnya orang yang ingin jangka panjang, investasi, dan asuransi, ya, tapi tidak mau keluar duit lagi. Jangka panjang ya, di atas 30 tahun, 40 tahun, di mana nanti unitnya terbentuk. Tapi kalau dia pengen 10 tahun atau 20 tahun mendapatkan hasil dari investasi di unit link, salah kamar Bapak. Jadi kalau memang misalnya ya asuransi pendidikan, misalnya murni gitu ya, ambil yang murni. Karena udah pasti di sini. Nilai tunainya setiap jenjang itu ada keluar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau untuk investasi baiknya di produk investasi langsung, Bapak. Contoh kayak emas. Ini langsung 100%. Karena 3 tahun, 5 tahun pertama langsung invest. Oke. Bisa emas, properti, plus minus ada. Reksadana. Nah,
Jadi investasi, asuransi untuk proteksi. Kalau unit link, asuransi dan investasi itu digabung jadi satu, kurang maksimal. Baik jika Bapak Ibu secara jangka panjang di atas 20-30 tahun itu tidak bayar premi, harapannya itu. Konteksnya Bapak. Sudah cukup jelas? Ya, biasanya yang kita lakukan ya ada 2 produk. Untuk dana pendidikan, asuransi atas proteksinya kita protek asuransi murni, terus investasi yang murni Bapak. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Cukup jelas? Kalau pengen, misalnya contoh, Mas saya sudah beli produk asuransi dan lainnya, kita bisa bedah polis. Nah, di sini reksadana plus minus saham. Nah, ini semua 100% investasi tanpa ada embel-embel proteksi. Jadi kalau untuk dana pendidikan biasanya saya gunakan 2. Asuransi untuk proteksi jiwanya. Yang kedua, investasi untuk mempercepat pertumbuhan asetnya. Jadi 2 produk yang berbeda. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan. Nah, ini contoh. Saya biasanya sarankan ke 2, BCA sama BRI. Contoh, kalau itu saya tabungan pendidikan selama 10 tahun, gambarannya hanya 4% Bapak Ibu. Unit link ini negatif 15% 10 tahun. Itu yang kita bilang bahwa harus tahu dulu. 10 tahun loh Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu nabung 10 tahun. Secara akumulasi minus 15%. Nah itu yang terjadi. Makanya banyak komplain. Saya sudah nabung. Ukuran nabung saya adalah 10 tahun, 15 tahun. Pas saya tarik, loh kok turun? Nah memang marketnya turun. Karena 5 tahun pertama itu bukan untuk investasi, tetapi untuk proteksi. Ya. Yang kedua, kalau kita ngomong investasi, baiknya produk-produk yang langsung investasi. Contoh, BCA, BRI. 10 tahun, 391% alias, let's say di sini, ya 39 kali Bapak Ibu. BRI 275 kali. Inilah kekuatan ketika bicara produk-produknya tadi. Nah, 10 tahun 49% kira-kira pertumbuhan di BCA, BRI 27%. Kalau asumsi kita 12%, kira-kira tercapai enggak Bapak Ibu? Sedangkan kalau di tabungan, obligasi dan lain-lainnya 15 unit link 15%, jadi pertumbuhan kita targetnya 12 bahkan minus, tidak tercapai. Sampai sini cukup jelas? Itu yang mendorong kita investasi, ya investasi, asuransi tujuannya untuk proteksi. Jangan salah kamar. Oke? Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Cukup jelas? Ini kembali lagi kita nyatakan semua disclaimer ya, berdasarkan faktual apa yang terjadi. Return masa lalu tidak menjamin masa depan, tapi faktualnya terjadi seperti ini berdasarkan data. Ya. Jadi kalau misalnya anak saya, ya kita masuk di BCA, BRI nabung secara rutin, cukup jelas. Nah, jadi kalau asuransi, kalau kesehatan ya Pak ya, maksudnya asuransi kesehatan dia udah murni yang kesehatan aja gitu ya. betul. Jangan yang unit link ya maksudnya. Ya. Baru lah ada benefit, ada plus minusnya. Kalau murni maka itu sifatnya adalah ya tiap tahun ada kenaikan. Karena ibaratnya biaya. Plus resikonya juga meningkat. Nggak masalah. Nanti preminya dibayar dari investasi. Itulah kenapa ada obligasi.
ada saham. Nah, biasa itu yang kita setting, kita rancang untuk klien-klien kita. Investasi, investasi, asuransi, asuransi. Kita bantu flow prosesnya. Ini contoh ya. Bagaimana memilih saham? Kami biasanya langsung spesifik di blue chip, BCA, BRI aja. Kita perbesar. Jadi kesimpulan sore ini, kalau kita bicara persiapan dana pendidikan, caranya gimana? Cek dulu kesehatan keuangannya. Setelah itu hitung tujuannya, dana pendidikannya, dan pilih produknya. Kalau khawatir, bisa diskusi atau sharing dengan kita. Lebih baik diskusi dulu supaya jangan sampai seperti masyarakat kita. Setelah ambil produknya, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, baru konsultasi. Ya, ibaratnya salah produk itu sudah separuh jalan Pak Hari gitu ya. Itu sering kali terjadi. Nah kami bingung gitu kan. Nah ini yang terjadi karena pemahaman dan penjelasan yang tidak komprehensif secara utuh. Ya. Jadi kalaupun bisa deteksi di awal. Ya, supaya apa? Tidak salah jalan atau salah kamar. Nah, itu yang kita sampaikan. Terakhir, sebelum kita masuk diskusi, terakhir kita bicara modeling atau keteladanan. Anak-anak kita itu melihat kita tiap hari, tiap bulan, tiap tahun terkait how to manage keuangannya. Dan mereka kertas putih yang kita bisa bentuk Bapak Ibu. Kita sebagai mentor dan keteladanan model kunci pengaturan keuangannya. Caranya gimana? Kalau kita usia 5 sampai 7 tahun, nah ini saya buat namanya cash way. Kalau Bapak Ibu lihat kan kayak ya cash flow ya, Kiyosaki kayak monopoli lah ya. Ini gambarannya. Nah, ini yang saya bilang bahwa 5 tahun itu udah bisa kita ajak ya bermain. Dari bermain ini, nah, ini kita sesuaikan, simulasikan dengan real kondisinya, profesinya. Contoh, pekerjaannya banker, pendapatan, biaya, kewajiban anak. Terus di situ ada opportunity-nya, kebutuhannya, ada ya kartu peluangnya, ada saham, ada bisnis real, itu semua kita buatin simulasinya, game boardnya. Nah, bagaimana cara kami melakukan investasi? Kami ya selalu pakai konsep portofolio. Ibarat mobil ada 4 ban. Likuiditas, deposito, reksadana pasar uang. Target kita 4-6%. Stabilitas yang bisa memberikan return secara rutin per bulan. Ada obligasi 6-8%. Emas, hedging. Nah, hedging lindung nilai kami 2 Pak. Dolar dan emas. Emas ketika ada perang, ada kondisi ekstrim. Dolar ketika ya misalnya saat ini tahun ini dolar lagi menguat, kita ini dolar. Untuk pertumbuhan kita saham dan reksadana. Nah, inilah strategi kami dalam manajemen portofolio. Prakteknya, nah, untuk anak kami biasa kenalkan ini, Pak. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Reksadana pasar uang 10.000, ini returnnya 4-5% setahun. Deposito sekarang ada 4%. 200-200 ribu bisa sekarang. Pendapatan tetap 6-8%. Mulai dari 100.000. Obligasi mulai dari 1 juta, tadi 6,25%. Emas, reksadana, dan saham. Jadi kita mengenalkan anak, pengalaman anak itu tiap jenjang. Secara return dan resiko Bapak Ibu. Tidak kita kenalkan saham dulu karena dia fluktuatif.
Reksadana saham fluktuatif, kita yang stable dulu, naik gitu. Nah, supaya apa? Ada pengalaman positif. Ya nggak seperti sekarang. Pengen return cepat, kripto dan lain-lainnya. Tapi fondasinya nggak kuat Bapak Ibu. Keuangannya nggak kuat, ambiar. Kalau ini memang tidak ya ekstrim disuka market. Klien-klien kita tidak suka. Tapi fondasi keuangannya kuat, rumah keuangannya kuat. Karena disetting untuk positive experience. Nah, seringkali 3-5 tahun ini terus sama kita. Karena pengalamannya positif. Nah, kalau dia sudah mengalami produk, ya, ngerti produk, merasakan hasil positif, baru oke. Tadi misalnya Bu Tina 2 juta, kita beda. Reksadana, emas, obligasi. Nah, kita tiap bulan rutin 10% aja. Tapi power compoundingnya, Bu. Ya, saya persiapannya misalnya 13 tahun lagi. Nah, ini sudah tercapai 600 juta, Bu. Ini yang kita lakukan portfolio investasi. Karena kita tahu fungsi-fungsi produknya. Nah, di sini akhirnya kita contohkan ini. The power of compounding. Bapak Ibu bisa melihat Warren Buffett usia 14. Power compoundingnya di usia 52 tahun. Net worth-nya luar biasa saat ini. Prosesnya Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah mulai dengan anak itu usia let's say 5 tahun. Saat ini sudah stable. Nah, mulai tadi produk-produk yang resiko rendah. Pasar uang 10.000, reksadana, emas dan lainnya. Nah, terakhir jika Bapak Ibu butuh ya pemahaman, diskusi, boleh silaturahmi di Instagram atau email saya. Itu diskusi sore kali ini terkait dengan financial parenting. Konsep 4M. Terima kasih.